Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, bertemu lagi dengan saya Nijar Solihin di Banten Podcast. Kali ini kita sengaja datang hadir ke desa yang cukup jauh. Desa Pancanegara, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Sudah bersama kami hadir Bapak Kepala Desanya langsung yang akan membahas soal pembangunan di desa, khususnya Desa Pancanegara, bagaimana, seperti apa. Makanya Banten Podcast jangan kemana-mana, kita nanti langsung bincang-bincang dengan Kepala Desa Pancanegara, yaitu Bapak Haji Ade Suhendra. Sudah bersama kami menjadi bintang tamu dan kami sengaja hadir di Desa Pancanegara. Selamat datang Pak Haji, saya panggil Pak Haji ya, nggak apa-apa ya? Pak Haji nggak apa-apa. Pak Haji, sehat Pak Haji? Nah, alhamdulillah sehat-sehat. Sehat, keluarga sehat Pak? Alhamdulillah keluarga sehat. Keluarga sehat Pak. Gimana Pak selama pandemi COVID ini, pernah nggak merasakan COVID? COVID. Alhamdulillah kalau untuk saya pribadi kayaknya untuk COVID, alhamdulillah tidak merasakan. Alhamdulillah. Tidak merasakan dampak COVID ya. Apalagi penyakitnya alhamdulillah. Padahal saya alhamdulillah dari setiap ada kematian khususnya di Desa Pancanegara, saya setiap ada kematian insya Allah saya hari itu juga kalau misalkan sayanya ada waktu tidak kemana-mana, saya langsung terjun ke lapangan, langsung mendampingi gitu, langsung ngelayat, ikut nyolatin juga alhamdulillah gitu. Saat ini kan Pak lagi musim Omikron nih, udah masuk ke Banten terutama. Iya. Nah di Desa Pancanegara sendiri mudah-mudahan sih tidak ada yang terpapar. Gimana kondisinya sekarang Pak? Kalau untuk Omikron, kayaknya kan Omikron mah sebetulnya mah bukan penyakit yang baru sebetulnya. Iya, ya. betul. Kalau Omikron itu udah penyakit lama kayaknya. Karena Omikron itu yang saya tahu dari masyarakat awalnya panas dingin, meriang ya, batuk pilek itu. Itu udah zaman dulu juga kayaknya Omikron mah udah ada ya. Iya. Omikron itu kayak kalau bahasa kampungnya mah ya paranas tiris lah gitu ya. Kalau bahasa kampungnya mah. Betul. Terus Omikron itu kalau udah ada yang kena satu aja, dulu juga sama. Kalau udah ada yang ke satu, misalkan kepala keluarga, pasti itu kalau kepala keluarga udah sembuh turun. Betul. Ke istrinya, menular ke istrinya, ke anaknya, sampai kalau misalkan keluarganya ada 5, ada 10 pasti itu kena semua. Betul. Itu penyakit zaman dulu itu kata orang tua gitu ya. Kata orang tua ini Omikron mah kayak katanya penyakit zaman dulu. Iya. Emang dulu tadi malam juga saya baca berita Pak Luhut menyampaikan kan Omikron itu tidak perlu panik dengan adanya Omikron. Tapi tetap kita harus selalu waspada dan menjaga prokes. Nah kalau di masyarakat Bapak seperti apa Pak? Maksudnya untuk pengetatan disiplin prokesnya. Kemudian sekarang kan lagi gebiar vaksin nih, yang lagi gencar-gencarnya ya. Gimana tuh Pak? Kalau untuk masyarakat Omikron ini kita Omikron dulu ya. Alhamdulillah sih ya. Penyakit itu udah kebal lah. Kayaknya untuk tidak harus ke puskesmas dan tidak harus ke klinik ya. Bisa isoman ya. Kita isoman dan obatnya juga paling membutuhkan ini doang sih paracetamol. Vitamin juga. Vitamin gitu ya. Gitu aja sih sebetulnya alhamdulillah, tapi masyarakat kalau yang untuk Omikron tidak ada yang parah, tidak ada, cuma sakitnya 1-2 hari udah sembuh gitu. Iya alhamdulillah. Nah kalau sekarang Pak capaian vaksin nih di Pancanegara sendiri nih sudah sejauh mana nih Pak? Iya kalau masalah vaksin ya kita juga sama di desa sangat ditekankan oleh kecamatan, oleh puskesmas ya. Alhamdulillah Desa Pancanegara kayaknya untuk vaksin itu sudah 60-70%. 70%. Oh iya. Bahkan anak-anak SD aja sekarang udah divaksin. Sudah. Iya, dari mulai 6 tahun ke atas, alhamdulillah itu karena kegigihannya
dari puskesmas juga. Tim dengan ya. dibantu kepala Iya, desa sosialisasi ya. dibantu dengan kepala desa, dibantu dengan aparat-aparat Aparat, ya, baik TNI, dari Polri, TNI, Babinsa. Polri-nya, alhamdulillah gitu. Pencapaian vaksin untuk Kecamatan Pabuaran juga udah mulai di atas 50%. Waduh, kekebalan kelompoknya sudah terbentuk ya, Iya, berarti iya, di iya. Pancanegara. Iya, Luar biasa berarti. Tapi sistem di sini pakai sistem kayak yang ya apa jemput bola nggak apa? Ada yang seperti itu nggak Pak di sini juga? Ada sebagian apa memang di satu tempatkan, dipusatkan apa seperti apa? Karena Kecamatan Pabuaran kemarin mungkin ada tekanan dari Ibu Bupati, itu kecamatan sama sama puskesmas itu jemput bola. Jemput bola, iya. Malahan ada yang satu kampung juga ada 3 titik gitu dari puskesmas itu untuk mengejar ketinggalannya itu, gitu ya. Jadi tadinya mah kita cuma ngadain di Desa Pancanegara mau ada vaksin 1 titik 1 desa awalnya gitu. Pas sekarang ada tekanan dari Ibu Bupati, betul. Alhamdulillah gitu ya. Jadi biar tidak ada alasan masyarakat, saya nggak punya motor, nggak punya uang untuk jalannya, makanya dari inisiatif puskesmas dengan kecamatan dan kepala dan desa ya. Iya. Itu satu kampung, kalau misalkan kampungnya agak jauh itu bisa 2 sampai 3 titik. Satu kampung. Iya, sistemnya luar biasa ya Pak. Maksudnya memang ya Pak, tapi sesungguhnya antusias ya masyarakat ya mengikuti vaksin ya. Alhamdulillah antusias. Kalau untuk kesini malahan masyarakatnya yang minta gitu. Iya. Kapan ini mau ada vaksin lagi? Saya vaksin. Sampai begitu ya. Ya luar biasa. Sosialisasi ininya mungkin ya kita dari desa juga terus ada sosialisasi ke masyarakat gitu ya. Alhamdulillah masyarakat juga sekarang mah sudah nanyain ya, menyadari ya kesehatan. Oke, Pak Lurah, ini kan mungkin sahabat Banten Podcast kan belum mengetahui profil Pak Lurah ini siapa. Boleh tahu nggak Pak diceritakan sebelumnya Bapak sebelum menjadi kepala desa itu sebelumnya bergerak di bidang apa, berprofesi apa gitu? Ya alhamdulillah saya awalnya bergerak di perdagangan sembako. Setelah saya menikah dulu saya terjun ke perdagangan sembako. Sebelum jadi 20 tahun lah. Jadi pengusaha di pasar itu ya. Pasar Ciomas. Pasar Ciomas. Itu kurang lebih tahun 2016-17 tuh baru saya lepas dari toko, saya ngikut ke tambang pasir. Alhamdulillah itu juga ya. Tambang pasir milik orang tua gitu. Iya di Pabuaran akhirnya terjun aja di penambangan. Iya. Akhirnya 2000 tahun berapa Pak? 2019 jadi kepala desa. Kepala desa pemilihan 2019. Waktu itu berapa calon Pak? Waktu itu Desa Pancanegara ada 6 calon. Banyak juga ya. 6 calon, makanya kita ada seleksi. Ya. Ada seleksi. Sampai jadi 5 calon. Iya. Ya. Gitu. Berarti ada yang satu yang gugur. Ada satu yang gugur. Ada incumbent juga waktu itu. Incumbent ada masuk incumbent. Tapi Bapak menjadi kepala desa itu atas keinginan tersendiri, apa dorongan masyarakat atau memang dukungan dari keluarga sih Pak? Ya, kalau untuk jadi kepala desa alhamdulillah itu campur aduk ya. Campur aduk kayak bala-bala ya. Kayak bala-bala. Keinginan sendiri juga ada, keinginan keluarga juga ada. Alhamdulillah masyarakat juga ada yang mendukung gitu ya. Setelah ya udah katanya nyalon aja gitu. Kepala Desa Pancanegara ya udah siap lah kalau misalkan untuk itu mah ya. Motivasinya apa Pak tuh? Motivasinya Bapak ingin? Motivasi saya untuk menjadi kepala desa, insya Allah saya pertama akan membangun Desa Pancanegara. Kebetulan Desa Pancanegara itu adalah desa kelahiran saya gitu ya. Saya kebetulan lahir di Kampung Pabatan, Desa Pancanegara. Insya Allah saya juga akan memajukan Desa Pancanegara. Gitu. Tapi sejauh ini Bapak melihat sebelum menjadi kepala desa ya pembangunan di desa apa yang kira-kira masih perlu diperbaharui Pak?
Itu kan kalau melihat dari potensinya apa saja sih Pak di desa? Kalau desa Pancanegara itu potensi sebetulnya masih pertanian sih ya, Pertanian. masih pertanian. Ini juga ada beberapa tambang di desa Pancanegara ya, tambang galian pasir gitu ya. Tapi kalau untuk masyarakat masih di pertanian. Masih luas ya Masih lahan area luas, pertanian. iya, pertanian sama perkebunan. Perkebunan berarti Iya. masyarakat profesinya mayoritas petani. Petani ya, petani. Oh, gitu. petani. Kira-kira di sini apa nih yang akan dikembangkan oleh Bapak nih setelah terpilih menjadi kepala desa? Pasti kan punya program-programnya Pak ya? Iya, iya. Ya, yang pertama mungkin kalau yang logis itu pasti pembangunan. Ya, masalah pembangunan. Tapi alhamdulillah juga desa Pancanegara pembangunan infranya alhamdulillah Infrastruktur ya. udah kurang lebih 90%. Ini infrastruktur jalannya sudah baik. Ya, udah baik gitu. Gitu. Tinggal paling jalan-jalan lingkungan. Jalan lingkungan. Iya. Nah, kalau jalan utama semua hampir 90%. Jalan utama udah 90%. Beton Pak ya sekarang ya? Udah beton semua gitu. Alhamdulillah. Paling desa Pancanegara saya juga masih ada tiga PR ya yang belum diselesaikan. Khusus jalan beton. Pertama Kampung Calung Kampung Ranji sepanjang kurang lebih 800 meter itu. Itu Tahun PR ini yang selesai. sangat besar, itu yang PR yang sangat besar itu. Oh, itu iya. Karena di Kampung Calung itu penduduknya itu udah padat gitu, udah padat gitu. Maka dari itu saya juga prioritasnya di situ tuh. Tahun ini Gitu. Yang kedua di Jalan Rancabelut Pancaregang tuh, itu juga sama belum dicor Tapi ya. udah padat ya? Udah padat udah. Tapi itu agak-agak kurang sih ya penduduknya ya gitu. Sama yang ketiganya itu Rancabelut, dari Rancabelut Karag ke Rancabelut Kuburan tuh. Berapa panjangnya tuh Pak? Itu kalau yang di situ Rancabelut Karag ke Rancabelut pemakaman itu kurang lebih 400 meter. 400 meter. Iya. Kalau yang Rancabelut ke Pancaregang 700 meter kurang lebih. Kalau yang dari Calung ke Ranji sisa 800 meter. Tahun ini selesai nggak Pak kira-kira Pak? Karena tahun ini tahun 2022 pemerintah sekarang juga pertama pandemi, kedua harus wajib ya dana desa itu ya anggaran dana desa itu diwajibkan 68% untuk penanganan COVID. Oh, gitu. Pertama, jadi terhambat, terhambat malahan tahun sekarang, waduh, lumayan gitu. Dana desa itu kayaknya 68% itu untuk penanganan COVID. Yang pertama 40% untuk BLT dana desa. 40%. Iya, 40%. Itu wajib itu, tidak boleh kurang, malahan lebih juga nggak apa-apa. Iya kan masyarakat sedang kesulitan Bang. Terus 20% untuk ketahanan pangan, ketahanan pangan itu, dan hewani itu juga sama masih untuk penanganan COVID juga. Untuk infrastrukturnya berarti tergerus nih? Tergerus. Belum yang 8%, 8%-nya untuk PPKM masih PPKM, ada. Ya. Jadi 68% itu wajib gitu. Wajib disalurkan untuk itu, untuk apa? Untuk penanganan COVID itu. Jadi khusus untuk desa Pancanegara mungkin 32%, sisanya itu buat pembangunan. Itu juga pembangunan tidak 32%, karena di situ juga harus ada pemberdayaan masyarakatnya, dari PKK-nya untuk kegiatan PHBI. Kegiatan PHBI ya, pengajian gitu, untuk intensif. Yang rutinitas yang rutinitas tiap ini. Ada siltap di situ Alhamdulillah desa Pancanegara juga sekarang tahun ini menganggarkan untuk intensif PKK. Insentif PKK. Intensif PKK. Ada juga. Gitu. Makanya kalau nggak salah kemarin tuh Pak Sekdes itu sisa anggaran untuk fisik
tahun 2022 itu paling 45 jutaan. Nah itu berarti Sisanya. cukup buat apa Pak? Buat jalan lingkungan cukup itu. Itu makanya kemarin saya, waduh gimana ini gitu ya. Makanya ya udah ada kebetulan di Kampung Sukamaju ada pesantren yang baru ya. Pesantren baru mungkin juga apa namanya kurang lebih 70 meter dari jalan Cor akan saya alokasikan ke situ bikin paving block ke jalan pesantren. Iya ya, dengan pesantren. anggaran yang tersisa seperti itu kan bingung juga. 3 PR besar tadi Bapak itu ya. Berarti kemungkinan tahun 2023 dong Pak. Itu. Tapi alhamdulillah saya juga tidak tinggal diam walaupun di tahun 2022 ini anggaran dana desa tergerus sama itu apa COVID, tapi saya juga tidak tinggal diam, saya terus apa namanya untuk pengajuan proposal baik yang dari kabupaten baik yang dari provinsi gitu ya. Terus insya Allah juga untuk tahun 2022 Desa Pancanegara ini dapat bantuan dari provinsi. Oh ada alhamdulillah dari provinsi untuk pembangunan infrastruktur yang 3 tadi. Yang 3 tadi. Yang 3 tadi. Oh, berarti bisa masih ada jalan lah menuju Roma ya. Iya. Luar biasa Pak. Alhamdulillah. Kemarin juga alhamdulillah walaupun dana desa masih sama Covid, kita alhamdulillah Desa Pancanegara itu kemarin dapat 7 titik bantuan dari kabupaten sama dari provinsi. Iya kan semua bisa diupayakan. Iya. Ternyata hasilnya ada. Kalau kita berusaha ya maksudnya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Asal kita jangan diam. Iya. Nah, gitu Pak, luar biasa. Akhirnya 3 PR itu bisa ada solusinya ya. Ada solusinya. Ada solusinya. Luar biasa. Iya. Berarti kan rata-rata kan warga di sini profesi petani. Kalau boleh tahu Pak, tadi kan dana desa habis tuh dengan penanganan COVID, berarti sisanya kan tadi dari provinsi, dari kabupaten, dari pusat. Boleh tahu Pak anggaran dana desa di Pancanegara? Untuk tahun 2022 itu kurang lebih 900 jutaan kurang lebih 900 jutaan lah kurang lebih. Itu juga alhamdulillah naik dari tahun kemarin tahun 2021 800 jutaan, sekarang naik 900 jutaan. Di sini penduduknya ada berapa sih Pak? Kalau penduduk kurang lebih 6 ribuan. 6 ribu jiwa ya. 6.000 jiwa. Iya. Kakak. Kalau kakak kurang lebih 1.700 kakak. 1.700 kakak. Keluarga. Jiwa pilihnya berarti ada sekitar. Kalau jiwa pilih itu 4 ribuan. 4 ribuan. 4 ribu. Desa Pancanegara ini kan daerah otonom ya, pemekaran dari desa Pabuaran ya. Iya. Desa Pabuaran. Ini kalau boleh tahu luas lahannya ini berapa hektar sih Pak? Untuk luas lahan Desa Pancanegara kurang lebih 550 hektar kurang lebih itu luas. Jadi, cukup luas. Batas-batasnya? Kalau batas-batas wilayah, kalau dari sebelah barat itu perbatasan dengan Desa Pancanegara. Desa Pancanegara perbatasan dengan Desa Pabuaran. Iya, kalau utara ya. Kalau barat, kalau utara perbatasan dengan Kecamatan Baros. Oh, masuk dengan Kecamatan Baros ya? Iya. Perbatasan. Iya. Kalau dari timur perbatasan dengan Desa Sindang Heula. Iya, karena masuk ke sini bendungannya ya. Iya. Melintasi Pancanegara juga ya. Iya. Ada yang berarti sebagian ke masuk bendungan nggak Pak? Daerah apa? Pancanegara. Masuk bendungan. Berapa hektar Pak? Kurang lebih masuk bendungan itu 30 hektaran itu. 30 hektaran. Oh, iya. Dan yang selatan juga perbatasan dengan kota Serang. Kecamatan Tak-Takan. Iya. Berarti ini dekat masuk daerah perkotaan. Perbatasannya ya. Sangat strategis kalau menjadi wilayah kawasan pemerintahan. Kebetulan Desa Pancanegara itu kalau di Kecamatan Pabuaran posisinya ada di tengah. Oh, ada di tengah. Ada di tengah-tengah Kecamatan Pabuaran. Iya, kalau misalkan nanti kecamatannya ke sini. Iya. Kemana-mana ada. Iya. Karena kalau yang dari sana Desa Sindang Heula, Desa Sindang Sari, terus yang ke atas Desa Pabuaran, Pasanggerahan,
Kadu Berem, Telaga Warna. Cocok kalau jadi sentralisasi pemerintahan Ya, ya. mudah-mudahan ke Oke Pak Haji. depannya. Kalau ini selama Bapak menjabat, kan mungkin Bapak berada di kondisi yang tidak bagus ya, karena memang begitu Bapak baru setahun sudah pandemi. Iya. Tapi pasti kan sudah ada pembangunan dong Pak di desa. Alhamdulillah kalau masalah pembangunan ya Tetap berjalan ya tetap terus. berjalan. Kita juga kebetulan alhamdulillah saya punya adik ya, punya adik di di Partai Gerindra, namanya Ibu Haji Tati Nur Cahyana ya. Itu di di DPRD provinsi. Oh iya gitu. betul. Jadi Ibu Tati ya. iya, saya juga pasti banyaknya ke situ untuk pengajuan proposal. Oh iya dibantu ya. Baik proposal dari pembangunan, proposal masalah keagamaan, ya proposal masalah kemasyarakatan gitu. Saya juga banyak ke Ibu Tati itu. Ya kebetulan ada adik yang di DPRD provinsi gitu. Ya bagus Pak, memang ya harus begitu dong. Iya. Masyarakatnya ya harus dibantu. Iya. Gitu. Jadi tetap berjalan ya selama Bapak menjabat 2 tahun, berarti sampai sekarang 2 Iya, tahun ya. 2 tahun. 2 tahun menjabat, pembangunan tetap infrastruktur. Infrastruktur ada. Terus kalau nggak salah di kantor desanya kan sebelumnya bukan di sini Pak. Ya? Iya. Sebelumnya masih di sana. Kalau sekarang di sana digunakan buat apa Pak? Kalau untuk kantor kepala desa yang lama itu sekarang kita gunakan untuk posyandu. Oh posyandu. Untuk posyandu. Iya. Posyandu. Karena posyandu tidak punya kantor, ya kita sementara kita kerjakan di situ aja. Gitu. Biar tidak rubuh ya. Nah, sekarang kantor desa dipusatkan di sini. Di sini, alhamdulillah. Tapi ini cukup luas Pak. Apakah ini mau Bapak jadikan kawasan pemerintahan apa ya? Karena memang lahannya masih luas nih di sini. Alhamdulillah ini kantor desa Pancanegara kemarin kita dapat bantuan dari kabupaten ya untuk prehaban kantor desa Pancanegara. Tadinya mah kita mau ngerehab yang di sana yang lama. Oh yang lama. Kebetulan dari masyarakat itu juga alhamdulillah dari orang tua sendiri, orang tua kita ya Bapak Haji Jahidi alhamdulillah menghibahkan tanah. Oh ini menghibahkan tanah untuk kantor desa tanah ini. untuk kantor desa Pancanegara. Makanya alhamdulillah nih bisa berdiri semegah ya, ini gitu Pak, ya. Ya kurang lebih kita juga kemarin dapat bantuannya ya kurang lebih 180-an dari kabupaten. Tapi itu juga ukurannya 5 x 10 meter bantuannya itu. Waktu itu. Tapi alhamdulillah yang jadi ini 12 x 12 meter. Iya luas lumayan ya, Pak. Ini juga alhamdulillah dari swadaya masyarakat ya. Pertama ya saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya, kesepuhan yang di Desa Pancanegara, Bapak Haji Jahidi ya yang telah membantu dan yang telah menghibahkan tanah untuk kantor Desa Pancanegara. Alhamdulillah kantornya semegah ini. Semegah ini. Tapi saya dengar-dengar Pak kan ada wacana mau kayaknya jadi kawasan pusat pemerintahannya kecamatan nih. Ya saya dengar-dengar kantor KUA mau dibangun di depan kantor desa. Iya. Gitu. Betul nggak tuh Pak? Iya betul. Itu juga kemarin kantor KUA Kecamatan Pabuaran kan mungkin kantor KUA Kecamatan Pabuaran juga itu sama tuh mau dapat bantuan untuk prehaban, untuk peluasan kantor KUA. Ternyata lahan yang sekarang ditempati KUA itu lahannya kecil, tanahnya kecil di bawah 200 meter. Kalau sesuai spek harus 200 meter. Ya minimal 200 meter itu baru dapat bantuan untuk prehaban kantor KUA. Tapi karena tanahnya kurang dari 200 meter, jadi nggak dapat bantuan. Berarti harus nyari dulu tanah gitu. Maka kemarin saya juga udah ngobrol sama kepala KUA Kecamatan Pabuaran, kepala KUA kantor Kecamatan Pabuaran itu cari lahan di daerah
Jalan Palka tuh. Iya, daerah strategis lah. Daerah strategis tadinya. Mungkin udah lama tuh, udah berapa bulan nggak dapet karena mungkin di Jalan Palka kan harganya Mahal. tanahnya udah udah Karena mahal udah ya. jalan provinsi, mahal. Udah jalan beton provinsi lagi ya jalannya. gitu. Terus saya juga ke kepala KUA-nya, udah Pak KUA coba di depan kantor Desa Pancanegara aja, kira-kira cocok enggak gitu. Pas kesini kantor kepala KUA Kecamatan Pabuarannya, alhamdulillah dia cocok kayaknya gitu. Iya. Udah dia cocok ya. Saya ke orang tua juga sama. Oh, ini punya orang tua. Ini punya lahannya. orang tua gitu. Iya. Saya bilang ke orang tua, Pak, ini KUA Pabuaran cari lahan untuk perluasan kantor KUA Kecamatan Pabuaran gitu. Saya tunjukin di depan kantor Desa Pancanegara gitu. Luasnya. Luasnya berapa, Pak? Luasnya itu 600 meter. Gitu. Malah lebih dari 200 meter ya. Alhamdulillah orang tua saya juga itu ngerespon gitu ya. Respon. Ya udah katanya udah dihibahin aja gitu kalau untuk kantor KUA gitu. Dihibahkan itu. Itu dihibahkan 600 jadi meter nggak perlu persegi. bayar ya. Iya. Alhamdulillah ini juga udah proses sertifikat kayaknya. Oh, ini sekarang udah proses. Ya, udah. Berarti pembangunannya tahun ini apa tahun depan? Mudah-mudahan kalau enggak tahun 2023, 2024. 2024 ya, yang jelas itu udah mulai proses ya. Iya. Oh, luar biasa Iya. ya. Karena di mungkin di titik koordinat PUPR juga kayaknya di sini cocok gitu ya. Cocok. Gitu. Untuk berarti sudah ada kantor KUA nanti depan kantor desa, Pak. Makin rame aja dan mudah-mudahan ke KUA. Bapak jangan ikut ke KUA lagi. Insya Allah tidak. Nah, kemudian kan ada wacana itu juga kecamatan juga kan lagi butuh lahan. Karena kan puskesmas itu kalau nggak salah sudah naik kelas ya, jadi mau jadi ruang perawatan ya kalau nggak salah. Kecamatan kan otomatis harus ngalah dong. Iya. Ada wacana juga ngumpul di sini, Pak. Iya. Untuk kantor kecamatan itu juga ya ada wacana ya, karena kecamatan puskesmas Pabuaran naik kelas, mau ada rawat inap karena lahannya tidak mencukupi, tidak memadai ya. Untuk Jalan Palka juga kayaknya mau ada pelebaran gitu. Kemarin juga saya sudah ngobrol dengan Pak Camat gitu ya. Masalah sebetulnya mah kalau masalah wacana untuk pemindahan kantor kecamatannya mah belum ada sebetulnya mah. Ini mah cuma antara kita aja ngobrol gitu. Iya. Kalau untuk dari kabupatennya mah belum ada gitu. Cuma untuk yang puskesmas naik kelasnya mah udah ada gitu ya. Udah ada untuk naik kelas puskesmas Pabuaran itu. Makanya kecamatan Pabuaran mengalah yang pindah gitu. Iya. Tapi insya Allah juga nanti saya juga akan diarahkan ke Desa Pancanegara juga. Ya, tadinya pasti kan mereka pasti nyari lahan dong. Iya. Kecamatan juga siap-siap dari sekarang. Iya. Cuma mau kemana kan? Harus strategis juga Pak. Lokasi kecamatan. Dan Bapak udah menawarkan ya. Di situ kalau mau boleh. Itu nanti prosesnya hibah juga berarti Pak? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu nanti juga dihibahkan juga itu untuk kantor kecamatan Pabuaran. Asik Pak, belum pernah ada kawasan pusat pemerintahan kecamatan loh di sini dengan desa bergabung. Kalau ini jadi nih yang jadi yang pertama loh Pak di Kabupaten Serang. Iya, mudah-mudahan. Biar kita ada temennya. Iya, udah ada kantor desa, ada KUA ya. Nanti mudah-mudahan tahun depan juga ada kantor kecamatan Pabuaran. Oh, berarti ini lahan semua punya orang tua? Alhamdulillah punya orang tua. Berapa hektar Pak? Ya kurang lebih 130 hektaran. Iya, saya soalnya kelihatan sudah rata nih jalannya, kayaknya tinggal pembangunan infrastrukturnya nih. Iya. Dan sudah ada beberapa rumah juga dibangun. Kalau ada kawasan pusat pemerintahan kayaknya makin ramai nanti. Iya. Nah, itu ingin Bapak wujudkan ya ke depan seperti itu. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan Pak. Nah Pak, selain itu kan pastinya Bapak sudah mencanangkan beberapa program selama 2022 berdasarkan hasil musrenbang pastinya kan Pak. Nah ini apa saja sih Pak yang akan dijalankan di tahun ini? Selain tadi dialihkan sebagian ke pandemi. Ya untuk tahun 2022
Desa Pancanegara hanya kegiatan fisik hanya untuk satu titik doang Satu kebagiannya. titik aja untuk Kurang fisik, lebih itu sisa dana desa itu 45 jutaan. 45 juta berarti itu dibagi-bagi lagi ya. Makanya waduh 45 juta itu waktu kata Pak Sekdes ini Pak Lurah katanya nih ada sisa 45 juta untuk fisik lah. 45 juta dapat pembangunan apa ya? Iya. Tapi insya Allah saya akan gunakan sebaik-baiknya ya, Iya, karena seefektif yang mungkin penting ya. dana sekecil itu kita untuk pembangunan yang dipergunakan untuk masyarakat banyak, masyarakat luas. Saya juga kemarin untuk yang dana 45 juta kurang lebih satu titik saya alokasikan untuk jalan paving block menuju pesantren. Alhamdulillah Desa Pancanegara tuh di Kampung Sukamaju ada pesantren baru ya, kurang lebih 70 meter dari jalan Cimake ya, dari jalan beton. Alhamdulillah nanti saya akan bangun dengan Diarahkan paving. ke situ ya, Iya, anggarannya saya yang ada. Iya, saya alokasikan ke situ gitu. Iya, iya. Karena Tapi kalau menarik Pak. kasihan kalau ke pesantren itu kan ya takut anak-anak santrinya kan sering keluar malam ya. Betul. Bukan istilahnya bukan keluar malam main, tidak. Kalau ada pengajian, ada misalkan ada yang meninggal di kampung situ. Kalau aksesnya buruk kan kasihan. Iya, kasihan. Kalau ada yang meninggal kan suka ngajiin gitu ya, sampai subuh biasanya kan. Iya, Gitu kan pasti kan anak santri kan yang dipanggil untuk pengajiannya, untuk pengajian yang meninggalnya itu kan ya. Iya, berarti dari sisi ya, agamisnya juga Bapak sangat konsen sekali ya. Alhamdulillah Pak. Di Pancanegara ini ya tetap bisa terbangun walaupun dalam kondisi pandemi. Bahkan sekarang dalam kondisi pandemi Covid, adanya vaksinasi juga masyarakatnya antusias gitu. Tapi Bapak punya mimpi nggak sebetulnya ke depan tuh Desa Pancanegara tuh akan seperti apa? Apakah nanti akan ada wisatanya? Apakah ada ya agrowisata dan segala macam? Kebetulan Desa Pancanegara ini di tepian Bendungan Sindang Heula. Betul ya, posisinya dekatnya. ya. Insya Allah juga saya ke depannya akan membahas masalah Wisata. agrowisata gitu. Ya, daerah pertanian. Dari daerah pertanian kita juga telah mengembangkan ada beberapa pola ya. Ini juga kebetulan Desa Pancanegara ada tanah bengkok desa. Oh, ada tanah bengkok desa kurang lebih sisanya itu 3 hektar lah gitu. Insya Allah saya ke depannya akan membangun agrowisata khususnya untuk Desa Pancanegara. betul. Tapi yang menarik saya itu tadi itu Pak, ini akan menjadi daerah dekat desa ini jadi kawasan pusat pemerintahan. Ini kalau sampai terwujud ini luar biasa Pak. Nanti kalau Mudah-mudahan, pasti amin. semuanya nanti ke sini, kecamatan ke sini, mungkin nanti kantor-kantor organisasi juga ngumpul di sini. Iya. Gitu. Ini kalau sampai terwujud nih yang pertama dong di Iya. Provinsi Banten malah. Provinsi Banten ya. Karena memang belum ada kawasan pemerintahan khusus kecamatan. Iya. Kecamatan itu belum ada. Nah itu mungkin menarik Pak, mudah-mudahan sih terwujud Pak ya. Amin Ke mudah-mudahan. depan Pak. Iya. Nah ini Bapak kan sudah mungkin tadi jalan infrastruktur tinggal udah 90% ya, berarti tinggal 10%, jadi tugasnya tinggal sedikit lagi. Berarti nanti setelah itu kan akan ada program lebih kepada ya pemberdayaan masyarakat. Nah sebenarnya kultur masyarakatnya seperti apa sih Pak di Pancanegara ini? Luar masyarakat itu paling di Desa Pancanegara itu condong ke agamis ya masyarakatnya betul, ya, iya. ke condong agamis itu ya. Alhamdulillah kalau misalkan ada pengajian juga Desa Pancanegara rame gitu ya. Jadi bangun akhlaknya iya. ya dengan ya tadi banyak pesantren juga Iya, kan di sini Pak ya. Banyak Desa Pancanegara itu pesantren kalau nggak salah sekarang satu kampung satu ada itu pesantren.
Oh Iya, gitu, satu kampung iya. satu ada Iya, pesantren ya? ada pesantren. Walaupun tidak semua ya. Misalkan kita di Desa Pancanegara ada 24 RT. Pesantrennya itu kalau nggak salah mah ya antara berapa 15 sampai berapa? 15. Berarti religius banget ya masyarakat sini. Iya. Makanya kompak lah ya. Hmm, Kompak begitu. Pak Kepala Desa instruksikan begini ya ikut saja ya. Iya, iya, iya. Ikut saja. Iya, iya, iya. Dan juga alhamdulillah Desa Pancanegara ada pengajian khusus, ada pengajian rutin bulanan Oh ada. antara dua desa, Desa Pancanegara sama Desa Pabuaran. Setiap bulan sekali diadakannya itu. Rutin. Rutin. Kalau misalkan bulan ini di Desa Pancanegara, bulan depan di Desa Pabuaran. Gitu. Terus aja continue gitu. Ramadan juga mungkin nanti ada taraweh keliling kali ya dari desa. Insya Allah. Ya? Kalau Ada untuk ya? Ramadan taraweh keliling, karena saya semenjak jadi kepala desa 2020 itu langsung ke corona ya. Oh Itu iya betul. taraweh keliling itu belum ada. Belum ya kemarin itu karena 2020, 2021 itu tidak ada taraweh karena kan keliling. harus Iya. prokes ketat Iya, tuh waktu itu harus ya. prokes ketat. Tapi insya Allah mudah-mudahan tahun 2022 ini Mudah-mudahan hilang lah mudah-mudahan COVID-nya. hilang ya COVID-nya. Dan mudah-mudahan taraweh keliling juga akan diadakan insya Allah, mudah-mudahan nanti kita diatur aja rencananya ya. Siap Pak. Terima kasih deh Pak. Iya, iya. Pak Haji, bincang-bincang kita sudah sangat sangat menarik. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan sih bisa bermanfaat untuk masyarakat Amin, amin, amin. Banten, khususnya Kabupaten Serang dan terlebih khusus Desa Pancanegara di Kecamatan Pabuaran. Pak Haji, untuk terakhir deh untuk closing statement nih, terakhir barangkali ada yang mau disampaikan kepada masyarakat khususnya warga Desa Pancanegara. Bangga Pak Haji. Khususnya kepada masyarakat Desa Pancanegara, karena sekarang masih dalam situasi pandemi, Iya. mari kita jaga kesehatan, mari kita masih Kesehatan. menjaga protokol kesehatan, dan jaga kesehatan masing-masing. Itu aja. Dan jangan lupa vaksin nih Pak. Jangan lupa vaksin, karena insya Allah dengan vaksin imunitas Kuat. ketahanan tubuh kita jadi lebih kuat. Gitu. Iya, oke siap Pak Haji, luar biasa, mudah-mudahan tadi quote-nya Pak Haji ini bisa memberikan semangat bagi masyarakat Iya, amin, Kabupaten Serang mudah-mudahan. khususnya Desa Pancanegara. Iya, iya. Pak Haji terima kasih deh atas bincang-bincangnya, atas waktunya, Iya. sudah bisa berbincang dengan kami di Banten Podcast. Iya, iya. Mudah-mudahan pertemuan kita tidak kali ini aja Pak Haji, Oh, bisa iya, iya. continue karena Oh, mungkin iya, iya. kayaknya masih banyak program yang belum kita gali tadi, Iya, iya. cuman karena waktu terbatas. Mudah-mudahan ya Pak Haji ya, nanti sekali-kali Pak Haji kita tunggu di studio. Oh, kita iya, iya. di Banten Podcast di Banten Cipocok, di Pocok ya. Kota Serang Pak. Oh, iya, iya, Nanti iya. kita tunggu di sana. Insya Allah nanti kita main ke sana ya. Siap. Pak Haji terima kasih. Iya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Haji itu bisa bermanfaat bagi Amin, amin. masyarakat. Ya sahabat Banten Podcast, itulah bincang-bincang saya dengan Kepala Desa Pancanegara, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Bapak Haji Ade Suhendra. Bapak Haji Ade Suhendra. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa memberikan manfaat bagi semuanya, khususnya Desa Pancanegara. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment nih di Banten Podcast. Sampai ketemu lagi. Saya undur diri dulu sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, ya.